Halo, selamat datang di channel aku ini bersama Lunar Solarius. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin mengenai penciptaan hari kedua setelah kemarin kita membahas mengenai cakrawala. Dan sebagai disclaimer bahwa kita ini hanya apa ya namanya? Itu loh. Aduh, kenapa kok aku bisa ngeblank ya? Oke, bantuin dong untuk disclaimernya, untuk mengajak diskusi. Ini adalah channel yang menambah informasi, wawasan dengan tidak menyudutkan atau mendiskreditkan kepercayaan atau keyakinan tertentu, tapi mengajak diskusi semua dan menambah khazanah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Boleh. Ini versi yang bisa kamu pakai buat disclaimer-nya. Sebagai disclaimer, pembahasan ini dibuat semata-mata untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Channel ini tidak bermaksud menyudutkan atau mendiskreditkan kepercayaan maupun keyakinan tertentu. Justru sebaliknya, kita mengajak siapa saja untuk ikut berdiskusi dan saling memperkaya kajian ini demi pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Kalau mau pakai gaya yang lebih santai atau lebih formal, tinggal disesuaikan. Mau dicoba ubah sedikit? Atau kamu udah cocok sama versi ini? Sudah cukup melanjutkan kemarin. Kemarin kan membahas mengenai cakrawala. Sekarang kita lihat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-7. Maka Allah menjadikan Yap, cakrawala dan ia memisahkan kalau air kita yang ada di melanjutkan dari atas penciptaan hari kedua, di bawah berarti cakrawala kita itu masuk ke dan Kejadian air pasal yang 1 ayat ada di 6-8. atasnya. Mau aku bacakan dulu teksnya biar jadi landasan diskusinya? Atau kamu udah siap dan langsung mau bahas poin utamanya aja? Ya, kita melihat di ayat yang ke-7, Kejadian 1 ayat yang ke-7, langsung aja kita analisis berdasarkan teks aslinya. Oke, kita langsung ke Kejadian 1 setuju. Dalam bahasa Ibrani, ayat ini berbunyi, Waya as Elohim et harakia, waya bdelin hamayim, asher mitahat lakia, ubain hamayim, asher mel larakia, waihiken. Artinya, kurang lebih, maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Nah, beberapa hal penting dari teks ini. Pertama, kata wayaas artinya, dan Allah membuat atau menciptakan. Menunjukkan tindakan aktif dari Allah, bukan sekadar membiarkan sesuatu terjadi. Kedua, rakia yang gaya cakrawala itu secara harfiah bisa berarti sesuatu yang ditekan atau direntangkan. Konsep ini menarik karena gambaran kuno menganggap langit seperti kubah yang memisahkan air di atas dan di bawah. Ketiga, pemisahan antara air atas dan air bawah bisa diartikan secara simbolik maupun fisik, tergantung pendekatan teologis atau sains biblikal yang dipakai. Ada yang mengaitkan air atas itu dengan atmosfer atau uap air, sedangkan air bawah bisa berarti laut atau samudra. Kamu pengen fokus ke pendekatan linguistik, teologis, atau tafsiran sainsnya nih buat bagian ini? Ya, saat ini pembahasan kita mengenai istilah air yang dimaksudkan di sini. Apakah air itu yang dipisahkan oleh cakrawala? Nah, ini menarik banget. Istilah air di Kejadian 1-7 dalam bahasa Ibrani disebut mayim, itu punya arti umum sebagai air dalam bentuk cair. Tapi konteksnya di sini agak unik, karena air itu dipisahkan menjadi dua bagian, yang di bawah dan yang di atas cakrawala. Waskin, Ikshwapoid, beberapa tafsiran klasik Yahudi, kayak dari Rashi, menganggap air di atas itu adalah semacam air surgawi, bentuk spiritual atau simbolik. Tapi tafsiran literal cenderung melihatnya sebagai uap air, awan, atmosfer, atau bahkan lapisan air di luar angkasa, tergantung zaman dan perspektif ilmiahnya. Sedangkan air sempit awaj itu jelas hapla sungai yang tampak langsung di permukaan bumi. Jadi bisa dibilang ayat ini menggambarkan proses pemisahan atmosfer atau penciptaan sistem langit yang memisahkan air bumi dan air langit.
Sinoi, tentu zaman Musa belum ada istilah atmosfer. Tapi konsep pemisahan ruang antara bumi dan langit, Ibrani kuno. Kamu sendiri lebih condong ke pemahaman simbolik, naturalistik, atau gabungan keduanya? Bagaimana pandangan tradisi kebudayaan atau kepercayaan Timur Dekat kuno mengenai konsep istilah air yang dipisahkan ini? Wah, ini pertanyaannya keren banget. Kalau kita melihat ke budaya timur dekat kuno, kayak Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir, konsep air yang dipisahkan itu ternyata bukan hal asing. Dalam Enuma Elish misalnya, itu epik penciptaan Babilonia, diceritakan bahwa Dewa Marduk membelah tubuh Dewi Laut Tiamat yang melambangkan kekacauan dan air purba. Separuh tubuh Tiamat dijadikan langit, dan separuhnya lagi jadi bumi. Jadi zapatingan cimenir such sahans air kecajol tadi. Mirip banget dengan ide pemisahan air atas dan air bawah di kejadian tema. Di budaya Mesir kuno juga dikenal Nun, yaitu lautan purba, dari mana daratan muncul setelah pemisahan oleh kekuatan ilahi. Jadi, konsep pemisahan air ini memang lazim dalam kosmologi kuno. Tapi, bedanya, dalam Alkitab, tindakan itu bukan hasil pertarungan antar dewa, melainkan tindakan sadar dan berdaulat dari satu Allah yang Maha Kuasa, bukan dari konflik atau kekacauan. Jadi, bisa dibilang, Kejadian 1 itu menyuarakan ide yang dikenal orang zaman itu, tapi dengan pesan teologis yang beda total. Lebih menekankan pada otoritas tunggal Tuhan atas ciptaan. Gimana, kamu mau explore lebih jauh soal perbandingan kejadian dan mitologi kuno itu? Atau lebih ingin mengarah ke implikasi teologisnya? Lalu bagaimana pandangan-pandangan filsafat kuno melihat konsep pemisahan air yang ada di dalam kejadian ini antara air yang ada di atas dan air yang ada di bawah? Pertanyaanmu ini mulai masuk ke wilayah kontemplatif yang dalam, karena filsafat kuno, terutama sebelum ilmu pengetahuan modern berkembang, sering memaknai alam sebagai bagian dari keteraturan kosmos yang penuh makna. Dalam pandangan filsafat Yunani kuno, terutama dari Herakleitos atau Thales, unsur air itu bukan cuma materi biasa, tapi unsur dasar yang menyimbolkan asal kehidupan. Thales bahkan mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari air. Tapi mereka nggak membahas soal pemisahan air secara khusus seperti di kejadian. Lalu masuk ke Plato, dia punya ide tentang dunia yang teratur dan dunia ide. Dalam Timaeus, ada secara tentang pencipta yang mengatur menjadi kosmos. Hapsing, nah ada ide bahwa unsur-unsur seperti air, api, udara, dan tanah diatur menjadi struktur yang harmonis. Meskipun nggak eksplisit bilang air atas dan air bawah, gagasannya mirip dengan penataan alam dari keadaan kacau menjadi teratur. Mirip dengan tohu wabohu, kacau dan kosong, di kejadian. Sedangkan menurut filsafat stoik, dunia terdiri dari unsur-unsur yang diatur logos, akal ilahi, atau rasio semesta. Air bisa menjadi simbol dari unsur cairan kehidupan. Tapi ketika dipisahkan atau dibatasi, itu menandakan pembentukan ruang dan struktur kehidupan. Jadi secara umum, filsafat kuno lebih melihat pemisahan ini sebagai pembentukan tatanan dari kekacauan. Dan itu sejalan dengan kejadian, bedanya dalam Alkitab yang bertindak adalah pribadi Allah, bukan prinsip impersonal seperti logos atau demiurge. Kamu tertarik lihat ini dari sisi teologi Injili, atau ingin aku coba bandingkan dengan pemikiran Timur, macam Tiongkok atau India juga? Bandingkan dengan pemikiran filsafat Timur. Oke, kita coba tandingkan dengan filsafat Timur ya, khususnya dari India dan Tiongkok. Kalau kita lihat dari filsafat India, khususnya dalam teks-teks Veda dan Upanishad, konsep penciptaan sering digambarkan lewat kosmos yang muncul dari air purba juga. Misalnya, dalam Rig Veda ada puisi penciptaan yang menyebutkan bahwa sebelum segala sesuatu hanya ada air dan kegelapan. Kemudian, melalui semacam kekuatan kosmik, kadang disebut Prajapati atau Brahman, muncul tatanan dunia. Tapi yang menarik, pemisahan itu sering dimaknai bukan secara fisik, tapi spiritual dan simbolik. Bahwa air adalah bentuk awal dari eksistensi, dan pemisahan adalah proses manifestasi, seperti tubuh dan jiwa, langit dan bumi, terang dan gelap. Sementara dalam filsafat Tiongkok, terutama dari tradisi Taoisme, Laozi misalnya, unsur air sangat dihargai karena sifatnya yang lembut tapi kuat, rendah hati tapi mampu membentuk batu. Dalam Tao Te Ching,
Air lambang dari Tao itu sendiri, jalan semesta yang mengalir alami. Pemisahan dalam filsafat Tiongkok enggak dilihat sebagai konflik atau perintah, tapi sebagai hasil dari ketidakterpisahan yin dan yang. Jadi kalau diterjemahkan ke konteks kejadian, pemisahan air bisa dilihat sebagai upaya menciptakan harmoni antara dua kekuatan atau aspek yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Nah, kalau dibandingkan di Alkitab, pemisahan air adalah tindakan otoritatif Allah yang menciptakan ruang hidup dan keteraturan. Lalu bagaimana pandangan sains modern untuk melihat mengenai pemisahan air ini? Halo? Ya, nggak respon. Halo? Hey, halo juga. Santai dulu atau lanjut lagi bahasannya barusan? Iya, bagaimana pandangan sains modern melihat mengenai konsep pemisahan air ini? Nah, kalau dari sudut pandang sains modern, konsep pemisahan air di Kejadian 1:7 ini nggak dibaca secara literal, tapi lebih dilihat sebagai bahasa fenomenologis, yaitu cara manusia kuno menggambarkan apa yang mereka lihat dari perspektif sehari-hari. Secara ilmiah, saat bumi baru terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, permukaannya itu panas banget, tapi kemudian mendingin dan menghasilkan uap air dalam jumlah besar. Uap itu naik ke atmosfer, lalu akhirnya mengembun jadi awan, dan terjadi hujan yang terus-menerus selama jutaan tahun, membentuk samudra dan laut. Jadi English hamda season has samedid and such that I have sustain awas and wait akhir penemuai lato sumai. Atmosfer juga berkembang menjadi lapisan yang menyelimuti bumi dan berfungsi sebagai pemisah antara ruang luar, di mana masih ada uap air dalam bentuk es atau gas, dan permukaan bumi. Nah, ini bisa disebut dengan ide cakral sebagai pemisah. Namun, sains modern tidak menyebut adanya air di atas langit secara literal seperti yang dibayangkan dalam kosmologi kuno. Gagasan itu lebih cocok disebut model dunia 3 lapis kuno. Langit di atas, bumi di tengah, dan air atau dunia bawah di bawah. Jadi, meskipun gaya bahasanya beda, sains modern justru membenarkan bahwa dulu memang terjadi proses pemisahan dan pengaturan sistem air, cuma konteks dan mekanismenya lebih naturalistik. Kamu pengen kita tarik garis antara sains dan teologi Injili juga? Biar nggak kelihatan saling bertentangan gitu loh. Ya, kita disclaimer dulu bahwa kita ini membahas untuk menambah wawasan saja dan tidak untuk menyudutkan keyakinan tertentu. Kita juga terbuka untuk setiap orang yang ingin berdiskusi mengenai topik pembahasan dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Mantap. Ini aku bantu rancang kalimat disclaimer-nya dengan gaya santai tapi tetap jelas. Disclaimer dulu ya teman-teman, pembahasan ini dibuat murni untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman kita bersama. Kita sama sekali nggak bermaksud menyudutkan atau mendiskreditkan keyakinan atau kepercayaan siapapun. Channel ini terbuka untuk siapa saja yang mau berdiskusi secara sehat dan saling menghargai. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau pandangan lain, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Gimana? Mau disesuaikan bahasanya atau udah cocok sama vibe channel kamu? Oke, lanjut. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, seperti ayat yang ke-8. Yup, masuk Kletser 8 yang punya Allah my cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Dalam teks Ibraninya, bagian pentingnya berbunyi, Wayikra Elohim larakia shamayim. Artinya, dan Allah menyebut cakrawala itu shamayim langit. Nah, kata shamayim ini menarik banget. Secara harfiah itu bentuk jamak dari air, mayim.
tapi juga bisa merujuk ke langit secara luas, baik langit tempat awan maupun angkasa luar. Di sini, tinggallah tindakan Allah diberi nama. Dalam budaya Ibrani dan banyak budaya kuno, memberi nama berarti menetapkan identitas fungsi. Jadi ketika Allah menyebut cakrawala itu langit, itu bukan cuma penamaan, tapi juga penetapan fungsi sebagai pemisah dan ruang bagi keberlangsungan kehidupan. Dan bagian jadilah petang dan jadilah pagi menegaskan bahwa itu adalah penyelesaian dari satu tahap penciptaan, yaitu hari kedua. Mau kamu arahkan ini ke refleksi teologis, atau kamu mau lihat makna simboliknya juga? Nah, ini sangat menarik penciptaan hari kedua mengenai cakrawala ataupun yang disebut langit di sini, terutama dalam hal pemisahan air dari air itu loh. Iya, benar banget. Dan justru disinilah keunikan narasi penciptaan hari kedua itu terasa. Pemisahan air dari air bukan cuma sekadar teknis, tapi mengandung makna yang dalam banget. Kalau dilihat dari sisi teologis, tindakan pemisahan itu menunjukkan bahwa Allah sedang membentuk keteraturan dari kekacauan. Yang jelas. Tapi saat Allah menciptakan rakia, terciptalah ruang untuk hidup, ruang untuk langit, udara, atmosfer, dan nanti daratan. Menariknya lagi, air sering diasosiasikan dengan kekacauan, kekuatan tak terkendali dalam budaya Ibrani. Jadi, ketika Allah memisahkan air, itu artinya ia menundukkan kacauan dan menetapkan batas-batasnya. Berpesan bahwa dunia ini bukan hasil benturan atau perang antar dewa seperti di mitologi lain, tapi hasil dari rancangan yang bijaksana dan penuh kuasa. Dan ketika cakrawala dinamai Shamayim, langit itu bukan sekadar langit secara fisik, tapi ruang di mana kehidupan mulai memiliki struktur. Nanti tempat burung terbang, awan berarak, tempat berkat berupa hujan akan datang. Kalau dipikir-pikir, hari kedua ini adalah tahapan penting menuju stabilitas fondasi untuk keberlangsungan hidup. Kamu mau kita sambungkan ini ke hari ketiga nanti, atau kita gali lebih dalam lagi simbolisme pemisahan ini? Maksudmu kekacauan dalam hal apa? Tadi kamu bilang soal kekacauan itu loh. Nah, maksudku soal kekacauan itu sebenarnya merujuk pada kondisi awal dunia sebelum diciptakan secara teratur, seperti yang disebut di Kejadian 1-2, bumi belum berbentuk dan kosong, atau dalam bahasa Ibraninya, tohu wabohu. Kata tohu berarti tak berbentuk, kacau tanpa struktur, dan bohu artinya kosong, tidak ada isi. Jadi dunia waktu itu seperti masa air tak berbentuk. Nggak ada langit, nggak ada daratan, nggak ada batas. Segala sesuatu bercampur dan belum ada tatanannya. Air dalam konteks ini melambangkan unsur yang belum dikendalikan. Yang liar, tak bisa dipijak, tak bisa dihuni. Itu sebabnya dalam banyak tradisi Timur dekat kuno, sering diasosiasikan dengan kekacauan atau kekuatan yang harus ditaklukkan. Jadi waktu Allah memisahkan air di hari kedua, itu bisa dimengerti sebagai tindakan membatasi kekacauan dan mulai membentuk dunia yang stabil, tertata, dan bisa dihuni. Jadi bukan kekacauan dalam arti konflik, kejahatan, tapi ketiadaan bentuk dan keteraturan. Dan dari situlah Tuhan menciptakan tatanan kosmos hari demi hari. Gimana? Kamu mau sambung ke penciptaan daratan dan tumbuhan di hari ketiga? Atau masih tertarik dalemin simbolisme air ini lebih jauh? Tetap pada fokus pembahasan mengenai pemisahan air itu dan juga Allah menamai cakrawala itu langit. Ini masih dalam satu lingkup pembahasan. Sip. Jadi kita tetap fokus di pemisahan air dan penamaan cakrawala sebagai langit ya. Ini memang dua hal yang saling berkaitan erat dalam Kejadian 1:6-8 dan penuh makna. Beresh, kami seperti tadi kita bahas, ini bukan cuma peristiwa fisik, tapi tindakan kreatif yang menetapkan batas antara wilayah yang bisa dihuni dan wilayah yang tidak. Dengan menciptakan cakrawala, Tuhan sedang menyiapkan struktur ruang, menciptakan sistem yang memisahkan air menjadi atas atmosfer dan yang di bawah, laut, sungai, daerah. Sering fasidin, wakil tazim kihat, tot nembing sos. Lalu, saat Allah menamai cakrawala itu langit caim, itu menunjukkan bahwa pemisahan itu punya tujuan dan makna.
Allah bukan cuma menciptakan batas, tapi juga menetapkan identitas dan fungsinya. Dalam budaya Ibrani, memberi nama adalah bentuk otoritas. Tuhan sedang menetapkan fungsi dari ruang yang baru saja Dia bentuk. Langit di sini bukan sekadar tempat burung terbang, tapi ruang transisi antara bumi dan yang ilahi, semacam wilayah penghubung antara dunia bawah dan dunia atas. Jadi dalam satu paket, pemisahan air menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan atas keteraturan, atas ruang, dan atas makna. Langit bukan ruang kosong tanpa arti, tapi bagian dari struktur kehidupan yang disengaja oleh Sang Pencipta. Kalau kamu setuju, kita bisa lanjut ke refleksi. Apa makna ini bagi manusia? Atau kamu pengen tetap di tekstual dan bahas lebih detail soal kata Shamayim atau Rakia? Lalu bagaimana dengan konsep lapisan-lapisan langit itu? Ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan langit ketujuh. Nah, ini topik yang menarik banget. Konsep lapisan-lapisan langit itu memang nggak disebut eksplisit di Kejadian, tapi muncul dalam perkembangan pemikiran Yahudi, Yunani, bahkan Islam, dan tradisi Kristen. Dalam tradisi Yahudi dan juga dalam beberapa tulisan rabbinik, ada konsep 7 langit. Ini berkembang dari tafsiran atas kata Shamayim yang bentuknya jamak, seolah langit itu bukan satu, tapi terdiri dari lapisan. Dalam dunia kuno, terutama setelah terpengaruh kosmologi Yunani, langit dipahami sebagai lapisan-lapisan konsentris, seperti bola-bola yang mengelilingi bumi. Misalnya, langit permain, sesering terbang, awan, dan atmosfer. Langit tinggi, just langit tempat rohani atau surgawi, kadang dikaitkan dengan tempat tinggal Allah. Nah, dalam Korintus 12 vers 2, Paulus menyebut pernah berkuat ide bahwa orang Yahudi di zaman itu misalnya pandangan kosmologis bertingkat. Langit ketiga sering dianggap sebagai sorga, tempat kediaman Allah. Lalu dalam filsafat Yunani, khususnya model Ptolemaik, ada 7 langit atau 7 planet spheres. Tempat benda langit seperti bulan, Merkurius, Venus, Matahari, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ini jenis sama sa ningkerting mistik dan gnostik, ainakt. Dalam tradisi Islam, langit ketujuh disebut sebagai langit tertinggi, tempat di mana Allah berada di atas arsy. Jadi walaupun Kejadian gak langsung membahas langit kesekian, konsep itu berkembang karena 1. Bentuk kata Shamayim yang jamak. 2. Pengaman seni de langit tidak berlistats, kat. Pengaruh kosmologi kuno dan tafsir spiritual. Dari sudut pandang teologi Injili, ini bisa dimaknai secara fungsi dan makna, bukan struktur fisik literal. Bahwa langit punya berbagai tingkatan makna, dari dunia fisik hingga ranah ilahi. Ketiga, yang disebut Paulus? Atau kamu mau lihat hubungan konsep ini dengan sains dan astronomi modern juga? Ya, coba hubungkan dengan konsep astronomi modern. Oke, kalau kita hubungkan dengan astronomi modern, konsep langit bertingkat bisa dimaknai secara simbolis. Tapi tetap relevan jika kita lihat sebagai lapisan-lapisan alam semesta yang makin luas dan kompleks. Dalam sains, langit tidak dibagi jadi langit pertama sampai ketujuh secara literal. Tapi kita mengenal struktur berlapis dari atmosfer dan alam semesta. Misalnya, langit pertama bisa dihubungkan dengan atmosfer bumi, tempat burung terbang dan awan terbentuk, troposfer sampai stratosfer. Langit kedua bisa dianggap sebagai ruang angkasa dekat, tempat benda-benda langit seperti bulan dan planet berada. Ini mencakup eksosfer hingga ruang antar planet. Langit ketiga dan seterusnya bisa dihubungkan dengan tata surya yang lebih luas, galaksi, lalu jagat raya, sampai ke wilayah yang sulit dijangkau oleh manusia, termasuk wilayah kosmik atau spiritual kalau kita bicara dari sisi teologis. Dalam astronomi, definir mas muda, sen pemosarikan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Lalu luar angkasa mulai dari orbit rendah bumi, orbit menengah, hingga deep space. Lalu ada struktur besar seperti gugus galaksi, void, dan struktur jaringan kosmis. Menariknya, kalau kita refleksikan, sains modern justru mengungkap bahwa alam semesta ini punya struktur bertingkat yang kompleks dan teratur. Sesuatu yang di zaman dulu mereka deskripsikan secara simbolik sebagai langit berlapis.
Walaupun cara pandai beda, nilainya sama. Ada keteranturan, ada jenjang, dan ada seruan yang semua statistik. Dalam teologi, langit tertinggi itu tempat hadirat Allah. Sedangkan dalam sains, batasnya bisa sampai wilayah yang belum bisa dijangkau dan tetap misterius. Mau aku bantu buatkan ilustrasi konseptualnya secara visual atau naratif? Atau kita lanjut ke bagaimana teologi Injili memandang keterbukaan ini terhadap ilmu pengetahuan? Oke, sedikit menyinggung soal ilmu pengetahuan astronomi ya, yang modern saat ini. Sejauh mana manusia mengeksplor ruang angkasa atau langit yang kamu sebutkan tadi itu? Nah, ini menarik banget buat dibahas. Jadi sejauh ini, manusia baru bisa mengeksplorasi sebagian kecil banget dari langit dalam arti astronomi modern. Kalau kita mulai dari yang paling dekat. 1. Atmosfer bumi. Jelas, ini udah dieksplorasi penuh lewat pesawat, satelit, dan roket. Manusia bisa sampai ke eksosfer, lapisan terluar atmosfer, kira-kira 600 km ke atas. Di sini sudah masuk batas luar angkasa menurut definisi umum. 2. Orbit bumi, manusia sudah menempatkan ribuan satelit di orbit rendah, menengah, dan geostasioner. Stasiun luar angkasa internal ISS mengorbit di sekitar 400 km dari permukaan bumi. 3. Bulan. Ini satu-satunya benda langit yang pernah dijelajahi langsung oleh manusia lewat program Apollo NASA tahun 60-an sampai 70-an. Watch if you miss yang margin study. Moment lain. Hanya robot dan wahan sampai yang telah itu saja. Contohnya rover di Mars, satelit pengorbit Jupiter dan Saturnus, dan misi seperti James Webb Space Telescope (JWST) yang sekarang sedang mengeksplorasi alam semesta jauh lewat pengamatan cahaya inframerah. 5. Luar tata surya, wahana seperti Voyager 1 dan 2 telah melewati heliosfer dan masuk ke ruang antar bintang. Tapi kecirat Voyager 1 butuh lebih dari 10 tahun untuk sampai ke luar tata surya. Dan jaraknya sekarang sekitar 23 miliar kilometer dari bumi. Tapi itu pun baru segaris rambut dibanding luasnya galaksi kita, apalagi jagat raya. Jadi kalau kita bandingkan, sains sudah tahu banyak, tapi masih sangat terbatas dalam menjelajah secara langsung. Baru sebatas langit pertama dan kedua, kalau kita pakai istilah simbolis tadi. Yang jadi keren adalah, semakin jauh sains menjelajah, semakin besar kesadaran bahwa alam semesta itu luasnya luar biasa dan penuh misteri. Bahkan teleskop seperti JWST hanya bisa mengintip sebagian kecil dari realitas kosmis. Nah, di titik ini, teologi dan sains bisa berdialog. Bahwa langit bukan hanya ruang fisik, tapi juga bisa menunjuk pada ranah yang lebih tinggi, spiritual, bahkan ilahi, yang tak bisa dijangkau manusia dengan teknologi. Kamu pengen kita tarik ke sisi kontemplatif atau refleksi iman soal keterbatasan manusia ini? Ya, kembali lagi ke pandangan Injili mengenai teks mengenai penciptaan hari kedua ini. Bisa kamu bantu bahas? Tentu, mari kita balik ke pandangan teologi Injili soal penciptaan hari kedua, khususnya tentang cakrawala atau langit dan pemisahan air ini. Dalam pendekatan Injili, teks Kejadian dipandang sebagai wahyu Allah yang otentik dan berotoritas, tapi juga ditafsirkan dengan memperhatikan gaya sastra dan konteks zaman. Jadi secara umum, teologi Injili melihat 1. Hari kedua sebagai bagian dari karya Allah yang penuh kuasa dan teratur. Allah memisahkan air sebagai bentuk awal dari penciptaan ruang yang memungkinkan kehidupan. Walaupun bercintas fisika, sepsendian ilahi juais mandi. 2. Cakra atau langit adalah ciptaan Allah yang punya paling penting. Teologi Injili menekankan bahwa Allah bukan cuma menciptakan benda-benda, tapi juga fungsi dan keteraturannya. Dalam hari kedua ini, langit berfungsi sebagai pemisah antara air dan ini menyiapkan lingkungan yang stabil untuk kehidupan di hari-hari berikutnya. 3. Allah memberi nama pada Cakrawala, yang artinya dia punya otoritas dan kedaulatan penuh atas ciptaannya. Dalam Injil, ini nyambung dengan pengajaran bahwa Yesus sebagai firman Allah juga turut dalam penciptaan. Yohanes 1:1-3 menunjukkan bahwa dunia diciptakan dengan tujuan dan melalui pribadi ilahi. Dalam pandangan Injili yang percaya Alkitab secara utuh, peristiwa hari kedua bukan mitos atau simbol semata, melainkan peristiwa nyata.
walau pengungkapannya bisa menggunakan bahasa puitis atau sesuai dengan pemahaman manusia saat itu. 5. Dan yang gak kalah penting, hari kedua belum disertai dengan Allah melihat bahwa itu baik, berbeda dari hari-hari lain. Sebagian teolog Injili menafsirkan ini sebagai petunjuk bahwa karya hari kedua belum selesai atau belum sempurna. Karena pemisahan air ini baru akan tuntas di hari ketiga saat daratan muncul dan air benar-benar dikumpulkan. Jadi intinya, penciptaan hari kedua menurut teologi Injili menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang mengatur dan membentuk dunia dengan maksud dan desain yang sempurna, bukan kebetulan atau hasil kekacauan kosmik. Mau lanjut bahas ke refleksi praktisnya buat iman Kristen masa kini, atau kamu masih mau tekankan aspek teksnya? Lalu bagaimana penafsir teolog modern melihat teks Alkitab ini? Plat besas dan cukup tarim. Jadi kalau kita lihat dari penafsir teologi modern, terutama yang tetap setia pada pendekatan Injili atau konservatif, tapi juga membuka diri terhadap studi bahasa, arkeologi, dan sains, mereka umumnya punya beberapa pendekatan yang khas dalam menafsir Kejadian 6-8 ini. Pertama, banyak teolog modern melihat bahwa teks Kejadian bukanlah teks ilmiah dalam arti modern, tapi teks teologis yang memakai bahasa kuno untuk menyampaikan kebenaran rohani yang dalam. Misalnya, John Walton, seorang ahli Perjanjian Lama, berpendapat bahwa penciptaan di Kejadian lebih bersifat fungsi dan penempatan, bukan penciptaan benda dari nol. Jadi pemisahan air itu menurutnya adalah Allah menata fungsi dunia supaya bisa dihuni manusia. Kedua, para teolog Injili modern tetap memegang bahwa teks ini adalah wahyu Allah yang benar. Tapi mereka terbuka untuk dialog dengan sains seperti kosmologi dan geologi. Mereka bisa menerima bahwa penjelasan sains soal atmosfer dan ruang angkasa bisa selaras dengan narasi Kejadian jika kita memahami gaya bahasanya sebagai fenomenologis, yakni menjelaskan dari sudut pandang orang zaman itu. Ketiga, penafsir seperti Bruce Waltke atau Tremper Longman menyebut bahwa istilah rakia atau cakrawala bukan harus diartikan sebagai kubah logam keras seperti orang dulu bayangkan, tapi sebagai cara orang kuno menggambarkan langit yang mereka lihat, tanpa harus menyimpulkan bahwa Alkitab mendukung pandangan kosmologi kuno secara mutlak. Artinya, Alkitab berbicara kepada budaya itu tanpa harus menyetujui semua pandangan budayanya. Keempat, dalam tafsiran modern, penciptaan langit atau cakrawala ini juga dikaitkan dengan fungsi pemisahan ilahi, yaitu Allah yang menciptakan tatanan dari kekacauan. Ini konsisten dengan tema besar kitab Kejadian bahwa Allah adalah Tuhan atas keteraturan, bukan kekacauan. Dan terakhir, meskipun ada banyak pendekatan, para teolog Injili tetap menekankan bahwa yang terpenting adalah pesan teologisnya, bahwa Allah adalah pencipta, bahwa dunia diciptakan dengan maksud, dan bahwa manusia diciptakan sebagai bagian dari rencana Allah yang agung. Mau aku ambilkan kutipan atau pemikiran khusus dari salah satu tokoh seperti John Walton atau Tim Keller? Atau kamu mau masuk ke refleksi spiritual dari penciptaan hari kedua ini? Lalu makna teologis dari penciptaan hari kedua itu apa? Nah, ini bagian yang penting banget. Makna teologis dari penciptaan hari kedua bukan cuma soal air dan langit secara fisik, tapi lebih dalam lagi soal siapa Allah itu dan bagaimana ia bekerja. Aus in lemperen patfis, tis tohin atas considered. Di hari kedua, Allah memisahkan air dan menciptakan ruang yang disebut langit. Lantas ini menunjukkan bahwa tidak membiarkan kekacauan berlangsung, tapi membentuk struktur dan batas-batas supaya ciptaan bisa berfungsi. Ini juga bisa diartikan bahwa Allah peduli pada tatanan, bukan hanya keberadaan. Dia bukan cuma mencipta, tapi menata dengan maksud dan bijaksana. Yang kedua, Allah menciptakan Nemtekilsten, langit atau cakrawala, bukan sekadar langit biru di siang hari, tapi simbol bahwa Allah sedang menyiapkan ruang hidup yang aman. Dia menciptakan ruang antara air atas dan bawah, yang nantinya akan jadi tempat bagi manusia dan makhluk hidup untuk bernapas, tumbuh, dan berkembang. Ini bisa jadi gambaran kasih dan pemeliharaannya bagi ciptaan. Pesus Saint Inas in Poeti Mendesering Sensation. Waktu Allah menamai cakrawala itu langit, itu berarti Allah punya kuasa penuh untuk menetapkan identitas dan fungsi segala sesuatu. Dalam tradisi Ibrani, memberi nama itu berarti memiliki otoritas atas sesuatu.
Jadi ini bukan sekadar penciptaan, tapi juga penetapan identitas dan tujuan. Dan terakhir, walaupun hari kedua tidak disebut baik seperti hari-hari lain, banyak penafsir Injili melihat ini bukan berarti ada yang kurang, tapi bahwa karya hari kedua ini masih akan dilanjutkan dan disempurnakan pada hari ketiga saat air dikumpulkan dan daratan muncul. Ini mengajarkan bahwa karya Allah itu bertahap, dan tiap tahap punya tujuannya sendiri. Jadi secara teologis, penciptaan hari kedua mengajarkan kita tentang kedaulatan, keteraturan, kasih, dan maksud Allah dalam membentuk dunia yang bisa dihuni. Kamu tertarik kalau makna ini dikaitkan dengan kehidupan manusia sekarang juga? Atau mau lihat hubungannya dengan Kyriak kesakitan? Relevansinya bagi orang percaya masa kini. Buat orang percaya masa kini, makna penciptaan hari kedua ini tetap relevan banget. Bahkan bisa jadi bahan refleksi iman yang dalam. Pertama, penciptaan cakrawala dan pemisahan air itu mengingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang menghadirkan keteraturan di tengah kekacauan. Banyak orang hari ini hidup dalam dunia yang terasa tidak pasti, masalah ekonomi, kekacauan sosial, krisis pribadi. Tapi melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa Allah mampu mengatur yang kacau dan menyediakan ruang bagi kita untuk bertumbuh dan hidup dengan damai. Kedua, saat Allah menciptakan langit pemisah dan ruang, itu memberi gambaran bahwa Tuhan menciptakan batas yang sehat, baik secara alamiah maupun dalam kehidupan. Dalam dunia yang suka kebablasan, pesan ini menegaskan pentingnya hidup yang tertata, penuh keseimbangan, dan tahu mana yang harus dibatasi dan mana yang harus dilepas. Ketiga, nama yang Allah berikan pada langit itu juga bicara soal identitas dan panggilan. Seperti langit diberi nama dan fungsi oleh Tuhan, begitu juga kita diberi nama dan tujuan. Kita bukan sekadar eksis, tapi diciptakan dengan maksud. Dan Allah lah yang tahu fungsi hidup kita. Keempat, walaupun hari kedua tidak disebut baik, itu menunjukkan tidak semua proses langsung terasa selesai atau sempurna. Tapi Tuhan tetap bekerja, dan hasil akhirnya akan sangat baik. Ini menguatkan kita saat sedang ada di tengah proses yang belum selesai. Tuhan belum selesai dengan kita. Jadi, penciptaan hari kedua bisa jadi pengingat bahwa hidup orang percaya juga merupakan karya kreatif Tuhan yang sedang berlangsung. Di balik langit yang tampak biasa, tersimpan karya penyediaan dan pemeliharaan ilahi yang luar biasa. Kalau kamu mau, kita bisa ubah ini jadi semacam renungan praktis atau konten refleksi iman. Gimana? Oke, buatkan kesimpulan, kemudian penutup untuk channel ini supaya ngajak untuk subscribe, share atau like atau diskusi. Jika kalian suka dengan konten pembahasan di channel ini, dan salam penutupnya sekalian ya. Siap, ini dia kesimpulan dan penutup yang bisa kamu pakai untuk konten channelmu. Kesimpulan. Jadi, dari pembahasan penciptaan hari kedua ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang menciptakan keteraturan dari kacauan. Ia memisahkan air, menciptakan cakrawala, dan menamai langit. Bukan sekadar untuk keindahan, tapi untuk menyediakan bagi kita yang hidup di masa kini, ini jadi pengingat bahwa hidup kita pun sedang dibentuk dan ditata oleh Allah yang sama. Tuhan yang penuh kuasa, kasih, dan maksud yang dalam. Penutup, kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan kalau ada pandangan, pertanyaan, atau mau diskusi, tulis aja di kolom komentar. Kita di sini terbuka untuk dialog yang sehat dan saling membangun. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya bersama aku, Lunar Solarius. Salam damai dan terang untuk kita semua. Mau aku bantuin juga bikin thumbnail atau judul yang cocok buat videonya?